Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat kita hormati Lurah Tanjung Pasir, alhamdulillah hadir bersama kita. Bersama kita hormati Ketua RT 25 Bapak Ustadz Saiful, barusan mandek kemarin orang tua. Orang tua beliau telah mendahului kita semuanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dan membaca umul Quran khususnya di hari ini ya Sayyidina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga apa yang kita baca diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa dan kesalahannya, dilapangkan di alam kubur dan juga mendapatkan cahaya Allah dan mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan pula surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati orang tua kita yang hadir pada subuh kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin berhadirat jamaah sholat subuh di Musalla Al-Ikhlas RT 25 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Syukur itu tak hanya dengan ucapan, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati. Ucapan rasa syukur itu tidak semua orang bisa bersyukur dan mensyukuri atas nikmatku, kata Allah. Ada orang yang banyak diberikan nikmat dan rezeki tapi tidak bersyukur. Tapi ada pula orang yang tidak banyak mendekatkan kepada aku tapi nikmat rezekinya selalu bertambah. Itu istidraj namanya. Nikmat yang Allah berikan untuk sementara diberikannya lah dengan secara manis-manis. Ya, manis-manis dulu. Nanti lama-lama mati. Itu istidraj namanya. Nikmat yang diberikan, kenapa? Ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah apa, tapi kaya. Ada orang yang tak pernah dekat kepada aku, nikmat kaya terus. Ada orang yang tak pernah sehat selalu. Ada orang yang selalu sujud terus kepada Allah. Sakit, tak sakit, rezeki susah. Itu nama istidraj. Nikmat yang Allah berikan, ulur-ulurkan nikmat itu dengan kenikmatan supaya dengan hidup banyak lupa lagi. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi jadi Allah
Orang yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, aku pasti tambah. Janji Allah itu tambah. Pertama apa ditambahkannya? Biasakan atau mie goreng, atau nasi goreng, atau apa. Bersyukur kita ditambah gue. Terus aku beri gue. Bersyukur tadi ditambahkan oleh Allah tadi. Tapi besok tampil lagi ya datang tampil bagi-bagi masyarakat. Bersyukur karena kita bersyukur ada yang nambah. Roti telur campurkan dengan digoreng pas terus. Ada kopi, ada roti. Itu rasa syukur. Allah janji akan tambah kepada orang yang berbagi. Yang kedua, balikan lagi, Allah akan ambil pula nikmat itu kalau kita tidak bersyukur dan mensyukurkannya. Dengan apa? Dengan azab. Wa ista'adzan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan salawat, insyaallah kita mendapatkan syafaat yang darinya Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tausiah singkat kita pada subuh kali ini. Saya tidak panjang menyampaikan untuk amalan yang kita sampaikan di setiap perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW mau tidur. Rasulullah mau tidur, dia ingatkan, wahai istriku, wahai Aisyah, sebelum tidur, pertama harus khatam Al-Quran. Rasulullah ingatkan kepada Aisyah, istri beliau, sebelum kita tidur, pertama kita harus khatam Al-Quran. Yang kedua, supaya nabi-nabi itu memberikan syafaat kepada kita. Yang ketiga, kita selalu minta ampun baik kepada kita sendiri maupun kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat, sebelum melaksanakan umrah dan haji, itu amalan. Rasulullah mengingatkan kepada Aisyah, istri beliau, kalau nak tidur, itu yang harus kita bacakan, kerjakan sampai yang terakhir adalah sebelum umrah dan haji. Lalu istri beliau Aisyah katakan, ya Rasulullah, bagaimana saya mengerjakan dan melakukan 4 hal itu sebelum tidur? Saya tidak sanggup mengerjakan dan mengamalkan, menyampaikan, mengucapkan atau mengerjakan apapun 4 hal itu sebelum tidur. Senyum Rasulullah SAW. Wahai Aisyah, istriku, kata Rasulullah, yang pertama sebelum tidur itu khatam Al-Quran. Di penghujung Al-Quran itu surat yang ke-112. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah,
bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allahus Samad. Allah itu tempat kita mengadu, tempat kita menggantungkan, tempat kita memohon, dan tempat kita minta tolong. Semuanya itu digantungkan kepadanya. Tak ada tempat yang lain yang harus kita mengadu kecuali kepada Allah. Allahus Samad, tempat kita bergantung kepada Beliau. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan Ia. Jangan kita bandingkan dan jangan kita tidak ada satu pun yang setara dengan Ia. Itulah yang harus kita baca sebelum kita tidur. Wahai Aisyah, kalau engkau sudah membacakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu kita sudah hafal Al-Qur'an, kata Rasulullah. Tak tambah lagi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah lagi Al-Fatihah, tutup lagi dengan ayat kursi, itu lebih afdal lagi. Itu sama dengan kita membacakan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran sama kita telah membaca dalam Al-Quran itu cukup dengan suratul Ikhlas. Banyak faedah musik itu, untuk keutamaan kita membacakan suratul Ikhlas. Surat ini pendek tapi faedahnya itu besar sekali. Rasulullah SAW kalau ada suatu penyakit menghadap kepada kasih tahu sama Aisyah bahwa waktu itu Rasulullah itu sakit. Apa kata Rasulullah? Di mana sakitnya? Misalnya sakitnya di perut, diambil tangannya itu, taruh di tempat yang sakit, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus itu kalau beliau mengalami sakit, itu ditempelkan menjadi beliau. Nah, itu khatam Al-Quran. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lewat di tengah-tengah malam atau kita lewat masjid atau kita lewat dari Lubuk Linggau itu, jadi dulu kan orang menggunakan ke sana. Di mana? Itu. Nah, lewat mulai pakai mobil lewat sana itu sepi. Mungkin dewe, baca itu Allah sampai ujung itu selamat kita. Dulu dah lampu jalan gelap, kita nak ke belakang kalau orang punya baca Allah selamat. Itu yang pertama yang khatam Al-Quran. Yang kedua berselawat supaya Nabi itu memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur Aisyah berselawat dulu. Sebelum kita tidur berselawat. Bapak pernah ingatin istri-istrinya, wahai istriku, kata Pak Umar. Nah, aku langsung tertidur kalau karena kecapean, tak tahu lagi dah membaca, bapaknya dah ingatin. Ibunya juga tak pernah baca, langsung pada tidur. Nah, setelah kita ini, kita ingat. Karena Rasulullah itu ingatin, wahai istriku Aisyah, sebelum tidur khatam Al-Quran, sebelum tidur bersolawat Allahumma, supaya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, beristighfar.
Astaghfirullah Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah diriku, ampunkanlah kedua orang tuaku, ampunkanlah kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim. Istighfar itu kan memohon ampun. Istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minta ampun sebelum tidur namanya itu. Mana tahu nanti itu besok itu tak bangun lagi. Jadi tidurnya itu panjang. Makanya Rasulullah ingatkan beristighfar kalau nak tidur. Terakhir, sebelum melaksanakan ibadah umrah dan haji, bagaimana melaksanakan ibadah umrah dan haji? Bertasbihlah, bertahmidlah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Empat itu ya. Pertama, baca suratul Ikhlas. Kedua, bersolawat. Ketiga, beristighfar. Keempat, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu sama dengan tahlil yang keempat itu sama dengan kita menunaikan ibadah umroh dan haji. Terakhir, Rasulullah SAW ucapkan doa, Bismillahumma ahya wa bismillahumma amut. Dengan menyebut nama Allah aku hidup, dengan menyebut nama Allah aku mati. Langsung tidur. Matilah. Tidur itulah yang dikatakan dengan mati. Waktu dia bangun lagi besoknya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, doa setelah kita bangun, alhamdulillah Allah hidupkan kembali ahyan ba'da amatana, setelah kita mati. Allah hidupkan kembali setelah kita mati. Wa ilaihi nusyur. Jadi berarti mati kebakaran itu kita doa waktu tidur itu kita mati. Nah, itu amalan Rasulullah ingatkan kepada suami Rasulullah ingatkan kepada istri. Tugas kita sebagai suami mengingatkan istri kita, yaitu untuk membacakan ini, dan kita pun juga membacakan. Insya Allah kita itu pertama kita dijauhkan dari godaan setan, yang kedua kita mendapatkan syafaat, yang ketiga kita minta ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan terakhir, subhanallah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itulah yang harus kita ingatkan kepada istri kita untuk supaya kita sama-sama dijauhkan dari godaan setan. Lalu bacalah doa tidur. Setelah itu bangun, bacakanlah doa bangun tidur kembali. Nah, semoga 4 hari ini bisa kita terapkan dan implementasi. Nah, tidur kayak Pak Chandra, jangan berkata ustaz itu kata Rasulullah, wahai istriku sebelum itu itu baca. Jangan kata ustaz kemarin itu suruh baca, nah kata Rasulullah dalam suatu cerita saja sebelum dia tidur pertama.
pertama Al-Quran minimal suratul Ikhlas. Hanya itu. Nah itu kalau panjangnya WA tidak perlu dibaca, cuma sudah baca rewal supaya tahu ceritanya. Kan kita sudah tidur. Makanya kadang-kadang kita datang mimpi itu mimpi buruk. Mimpi itu karena sebagian apa yang pernah kejadian di saat itu keseharian kita pernah mimpi itu mimpi buruk terbawa dalam mimpi. Nah, untuk supaya menjaga itu semuanya, pengajian kita singkat ini mengingatkan kepada pertama itu suami selaku kepala keluarga, mengingatkan kepada istri 4 hal ini. Setelah itu biasanya kita WA selesaikan dulu 4 hal ini, baru baca WA. Kan jadi begitu. Assalamualaikum